berjumpa lagi di pagi hari ini. Saya percaya umat Tuhan, dimanapun kita berada, kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita memuji Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita tinggikan Dia, Allah kita yang besar. Katakan haleluya, amin. Yeay. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati baik-Nya dan menikmati firman-Nya. Mari dari rumah masing-masing kita. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati baik-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati baik-Nya dan menikmati firman-Nya. Kami katakan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati baik-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Terima kasih, kami sembah Tuhan, haleluya. Kami katakan Tuhan, ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikian jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku.
melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ini kerinduan kami kepada Engkau pagi ini Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Oh, ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Oh, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Haleluya. Oh, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu, betapa ku Tuhan, betapa ku merindukanmu. Shalom saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kita kembali di dalam Sunday Devotion. Saya percaya lewat daripada Sunday Devotion ini kita semakin diteguhkan, semakin antusias. Ada pengajaran-pengajaran yang kita terima saat kita mendengar Sunday Devotion ini. Haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang membawa kita kehidupan yang semakin hari semakin intim di dalam Tuhan. Saya membawa tema kita pada hari ini berbicara tentang excuses don't get result. Beralasan tidak akan mendapat hasil. Saya percaya orang-orang yang mendengar Sunday Devotion ini bukanlah pribadi yang suka beralasan, tapi kita adalah pribadi yang rajin, pribadi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang punya komitmen di dalam melayani Tuhan. Bukan hanya dalam melayani Tuhan, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, saya percaya kita adalah orang-orang yang luar biasa, yang antusias di dalam Tuhan. Dan saya percaya juga pagi hari ini kita mendengar Sunday Devotion ini, perkataan dalam pribadi kita adalah ada orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena apa? Kita bukan lagi hidup yang suka beralasan, tapi kita berjalan di dalam ketetapan Tuhan.
Hari ini mari kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Samuel 20 ayat 4 hingga 5. Firman Tuhan berbicara pagi hari ini. Mari kita membaca dalam 2 Samuel 20 ayat 4 hingga 5 ini. Ayat 4 berkata, "Berkatalah raja kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari. Kemudian menghadap lagi kemari." Ayat 5, "Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan oleh raja." Nah, teman-teman yang mendengar firman ini, saya percaya kita sudah membaca firman ini, di mana Amasa adalah panglima Daud. Sebelum menjadi panglima Daud, dia adalah panglima Absalom, anak Daud, Raja Daud. Saya percaya seorang panglima punya karakter ketenteraan. Saya percaya seorang panglima punya karakter yang luar biasa, yang teguh, yang taat. Tetapi kita belajar daripada pribadi Amasa, panglima Raja Daud ini, di mana dia ada diberikan kepercayaan, tanggung jawab yang diberikan, tetapi dia menunda-nundakan waktu. Apakah ini satu karakter yang baik buat kita? Tapi saya percaya kita bukan orang yang suka menunda-nundakan waktu. Apa akibat kalau kita suka menunda-nundakan waktu? Kalau kita baca di dalam firman ini, di dalam ayat seterusnya, waktu Amasa menunda-nundakan waktu, karena pada waktu itu ada pemberontakan Seba, yaitu orang Dursila daripada suku Benyamin. Raja Daud merasa ini satu ancaman buat mereka, dan dia beri perintah kepada Amasa untuk mengerahkan orang-orang Yehuda. Tetapi oleh karena Amasa menunda-nundakan waktu, apa yang terjadi buat Amasa? Raja Daud menyuruh Yoab untuk melakukannya. Dan ketika Yoab datang, Amasa sudah ada di sana. Tetapi apa yang terjadi? Amasa mati di dalam panglima Raja Daud, yaitu Yoab. Saya percaya begini, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita pasti ada sebab dan akibat. Dan saya percaya juga waktu kita orang yang suka menunda-nunda, orang yang suka beralasan, pasti ada akibat yang kita terima. Kehidupan kita semakin hari semakin terpuruk. Pagi hari ini, biar kita mendengar firman ini, ada perubahan di dalam pola pikir kita, nuansa kita berpikir, cara kehidupan kita benar-benar jauh berbeza. Hidup kita benar-benar di dalam Tuhan. Apa akibat waktu kita orangnya yang suka beralasan? Saya mendapati begini, orang yang suka beralasan, dia akan mengalami kurang kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Kenapa ini terjadi? Orang yang suka beralasan, pasti hasil kerjanya kurang maksimal. Orang yang suka beralasan, pasti tidak menuntaskan setiap tugasan yang diberikan. Bahkan hasilnya pasti jauh lebih tidak baik terjadi di dalam setiap apa yang dia lakukan. Oleh itulah kenapa orang tidak memberikan kepercayaan kepada kita, tidak memberikan tanggung jawab kepada kita. Waktu kita orangnya suka beralasan, suka menunda-nundakan waktu. Bisa percaya, setiap hari kita mau diubah, setiap hari kita mau mengalami satu terobosan dalam hidup kita. Sehingga apa? Ada terobosan, ada kemenangan yang kita terima dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang kita alami akibat daripada kita yang suka beralasan. Yang kedua, tidak maksimal di dalam pelayanan kita. Kita tidak maksimal dalam pelayanan. Apa yang kita lakukan, semuanya sepele. Apa yang kita lakukan, kita anggap itu biasa. Kita tidak punya fokus di sana. Dan akibatnya, setiap tugasan-tugasan yang diberikan kepada kita, itu tidak dituntaskan dengan baik. Oleh itulah, kenapa banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak perkara-perkara yang tidak baik di dalam pekerjaan kita. Karena kita suka menunda-nundakan waktu ataupun menunda-nundakan tugas kita. Sehingga apa? Tugas kita tidak diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, apa alasan? Apa akibatnya waktu kita suka beralasan? Saya melihat begini, kita hidup di dalam karakter takluk yang lama. Kita tidak akan mengalami perubahan, tetap di dalam takluk yang lama. Cara pandang kita di takluk yang lama, karakter kita di dalam takluk yang lama, hidup kita di dalam takluk yang lama. Saya percaya, waktu kita mau menang di sini, kita tidak akan lagi di dalam takluk yang lama. Cara hidup yang lama, itu tidak membuat kita berhasil, tapi membuat kita jauh lebih turun. Tapi saya percaya, kita tetap bangkit di dalam Tuhan. Sehingga apa?
kita mau jadi orang-orang yang lebih berkomitmen, lebih hidup di dalam Tuhan, berjalan dalam visi-visinya Tuhan. Dan yang keempat, waktu kita suka beralasan, saya melihat begini, Tuhan tidak akan mempercayakan kita satu tugas yang lebih besar. Tuhan mencari orang yang mau, bukan orang yang mampu. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang mau. Tapi waktu kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan percayakan kita dari perkara yang kecil hingga perkara yang besar. Tapi waktu kita suka beralasan, Tuhan tidak mungkin memberi tugasan-tugasan yang baru, tanggung jawab yang baru, yang hal yang lebih besar. Itu kepada kita, waktu kita hidup kita ini tidak dimenangkan. Pribadi kita ini jauh tidak mau berubah. Karena hati kita, sikap kita yang beralasan inilah Tuhan tidak memakai kehidupan kita. Tuhan tidak mempercayakan kehidupan kita di dalam suatu perkara waktu Tuhan bekerja di sana. Tapi saya percaya kita mau menang atas alasan itu. Amin. Bagaimana kita mau menang atas sikap yang suka beralasan? Yang pertama, saya sampaikan buat kita adalah pertama, hidup harus punya komitmen. Kalau kita tidak punya komitmen, segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita tidak punya komitmen, kita tidak akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Di waktu kita komitmen, melangkah, walaupun kita tidak mampu, walaupun kita sudah lelah, tapi kita mau, hati kita terus. Saya percaya ada satu kemenangan. Saya percaya hidup kita diubahkan. Saya percaya segala sesuatu yang kita lakukan pasti hasilnya jauh lebih baik, dituntaskan dengan baik. Amin. Yang kedua, bagaimana kita harus menang atas alasan? Harus punya hati. Harus punya hati. Kalau kita tidak punya hati, kita tidak mungkin melakukan tugas itu dengan bersukacita. Pasti kita lakukan dengan bersungut-sungut. Pasti kita lakukan dengan beralasan. Pasti kita melakukan perkara itu dengan menunda-nunda, sehingga jangka waktu yang lama. Seharusnya kita yang boleh siap dengan lebih cepat, tapi memakan waktu yang lama. Kenapa? Kita menunda-nundakan waktu itu. Ini mengingat kita secara pribadi. Yang ketiga, yaitu pengenalan akan Allah itu harus berubah dalam hidup kita. Waktu pengenalan akan Allah itu berubah, saya percaya karakter kita, cara pandang kita, kita melangkah di dalam Tuhan itu jauh berbeza. Sehingga apa? Apa yang kita lakukan dengan segenap hati, tidak setengah-setengah. Amin. Dan yang keempat, bagaimana kita harus menang atas sikap-sikap yang beralasan ini? Masuk di dalam doa pujian penyembahan. Waktu orang masuk di dalam doa pujian penyembahan, hidupnya mengalami perubahan. Kenapa? Karena dia punya keintiman. Segala sesuatu yang dia lakukan untuk Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu tidak minta imbalan. Dunia meminta imbalan. Tapi waktu kita melakukan dengan tulus hati, kita lakukan untuk Tuhan, kita tidak seperti dunia meminta imbalan. Dan saya percaya Tuhan bekerja buat kehidupan kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita harus menang atas sikap yang beralasan, itu buang sikap beralasan. Katakan, buang sikap yang suka beralasan. Katakan buat setiap teman-teman kita dimanapun kita berada, katakan, buang sikap yang suka beralasan. Waktu ini tidak ada dalam kehidupan kita, waktu ini tidak ada di dalam setiap pribadi kita, saya percaya pasti kita boleh maju, pasti kita boleh teguh. Apapun yang kita lakukan dengan hati yang penuh sukacita. Kita percaya setiap tugasan-tugasan, kita percaya setiap pelayanan-pelayanan kita berhasil, berdampak, memberkati orang lain. Amin. Sunday Devotion hanya sampai hari ini. Pesan yang singkat buat kita, tetap semangat, tetap luar biasa. Tuhan Yesus